Coba kita lihat dulu, kenapa cawapres itu jadi penting sekarang. Bayangin misalnya, dulu zaman SBY itu udah dapat kira-kira 36% elektabilitasnya tuh. Sehingga SBY tiba-tiba merasa ya nggak penting lagi capres siapa. Karena itu dia angkat Pak periode kedua itu Pak siapa namanya Pak Budiono, yang orang nggak kenal siapapun. Tapi bagi SBY nggak penting lagi orang kenal karena dia udah SBY sendiri udah tinggi. Nah sekarang justru karena masih rendah diperlukan tambahan suara dari calon wakil presiden kan. Tetapi tambahan suara itu kelihatannya akan diperebutkan justru di wilayah NU. Kan semua orang merasa bahwa kalau nggak ada NU maka Indonesia ya kurang plural lah kira-kira begitu. Atau kurang suara. Sehingga suara NU menjadi sangat kuat. Jadi sekarang calon-calon wakil presiden nyari pack untuk masuk pada NU. Erick Thohir pergi ke situ, Sandi pergi ke situ, tuh Prabowo pergi ke situ segala macam tuh. Tapi pertanyaannya siapa yang akan mewakili suara NU? Atau kalau bilang suara Muslim, oke, ada partai Muslim. Tapi ini wakil presiden. Nah yang nggak masuk akal misalnya Sandi bilang dia mewakili ya Muslim konstituen tuh. Maka dia akan jadi cawapres. Tetapi kita tahu Sandi bukan mewakili Muslim, dia mewakili pandangan yang kapitalistik kan. Jadi bagaimana PDIP bisa menerima Sandi? Karena dia membawa pandangan Muslim atau karena dia membawa pandangan kapitalistik? Jelas kapitalisme itu tidak fit and proper dengan pandangan PDIP yang berbasis pada Soekarnoisme. Jadi soal wapres ini semuanya cuman urusan kantong dari si wapres untuk membiayai pemilu kan, membiayai kampanye, bukan karena kesamaan ideologi. Ya bisa aja, tapi itu tetap tidak fit and proper dengan ideologi. Kan bagaimana mungkin PKS misalnya koalisi dengan PDIP itu, bagaimana caranya tuh? PDIP sifatnya sosialistis, sementara ekonomi PKS dianjurkan supaya berbasis pada ajaran agama kan. Misalnya kalau Sandi masuk, Sandi akan pakai prinsip bunga di dalam ekonomi. Sementara PKS cenderung untuk mengatakan riba itu tidak islami kan, susah. Jadi ini akhirnya wapres itu ya pilihan pragmatis saja atau oportunis, bukan pilihan ideologis tuh. Ya Prabowo kan lebih enteng karena dia merasa ya siapapun yang dia minta itu tinggal nambahin 2-3% kan. Karena Prabowo nggak perlu lagi nyari threshold. Kan itu intinya, dan dia punya kader, ya dirinya sendiri sebagai kader kan. Kalau PDIP kan nggak punya kader, karena itu kadernya Jokowi pun diambil oleh PDIP. Ganjar kan kadernya Jokowi, bukan kader PDIP kan. Dirampok oleh Megawati. Gitulah. Mungkin kalau ada public outcry, ada tekanan publik supaya Anies jangan dibatalkan hanya karena Jokowi nggak suka Anies, kira-kira begitu kan. Tapi itu juga mengandalkan bahwa Anies mampu kasih sinyal bahwa dia bisa melampaui sistem elektoral dengan, kan yang saya minta Anies misalnya, lu sebutin aja calon wakil presiden lu sendiri. Soal nanti dipersoalkan oleh koalisi, ya itu urusan koalisi. Tetapi momentumnya hilang kalau Anies tidak mengucapkan calon wakil presidennya itu. Kan sekarang orang anggap ya Anies ternyata bukan fighter karena menunda-nunda kesepakatan dari koalisi. Padahal koalisi isinya adalah ngitung berapa transfer fee kalau seseorang dari partai A yang jadi wapresnya Anies. Ya, partai yang lain mesti bayar kira-kira kan itu. Jadi masih soal tukar tambah amplop, bukan tukar tambah wapres. Iya karena Demokrat juga kan gelisah. Kalau nggak ada wapresnya ya suara Demokrat juga turun terus kan. Dari segi itu, dari segi kemasukakalan, ya pasti SBY merasa bahwa ya AHY yang di atas karena Partai Demokrat lebih tinggi dari Nasdem, lebih tinggi dari PKS elektabilitasnya. Jadi hal-hal yang sifatnya kalkulasi elektoral bisa dibatalkan oleh kalkulasi amplop. Kalau amplopnya nggak cocok karena elektoralnya tinggi, dia bisa drop lagi kan. Ya sialnya begitu. Jadi kalau gue simpulkan misalnya, pencapresan sekarang itu sifatnya adalah berapa harganya tuh. Jadi soal price, bukan lagi soal pride. Nah itu gampangnya tuh. Yang ngapain konsumsi pada Jokowi? Ngapain semua orang aja konsumsi pada Jokowi kan? Lalu kita bertanya,
ya Jokowi ketua semua partai dong. Kalau begitu gabung aja kalian terus bertiga, semua partai yang punya capres datang ke Jokowi, terus ya nunggu cicak di dinding tuh. Jokowi mau nunggu bunyi cicak apa tuh dia tentuin. Kan itu yang membahayakan demokrasi. Semua partai punya lembaga tertinggi yaitu Munas atau Muktamar. Di situ diputuskan calon presidennya adalah ini. Bagaimana kalau udah diputusin ngapain nanya Bapak Presiden? Kalau Presiden bilang bukan dia, lalu berubah dong keputusan Munas. Padahal Munas itu adalah lembaga kedudukan tertinggi di dalam partai. Ya dia nggak pede. Kenapa dia nggak pede? Karena semua partai itu elitenya ada komorbidnya tuh gitu, komorbid politik kira-kira gitu. Jadi potensi untuk ganti jaket partai dengan jaket orange KPK. Hanya itu kan ketakutan mereka kan. Itu. Ya itu lebih penting. Di dalam demokrasi harus lebih banyak voice supaya kurangi noise gitu.